Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya mengucap syukur karena pada kesempatan ini kita dapat bersekutu kembali. Kita akan terus belajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Supaya dalam hidup ini kita tidak salah jalan dan menjadi jauh dari Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Tangan Tuhan yang mengangkat. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang Maha Baik, sumber segala kekuatan dan pengharapan kami, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, yang senantiasa menopang dan mengangkat kami di setiap liku-liku kehidupan kami. Saat ini kami merenungkan tentang tangan-Mu yang mengangkat. Kami percaya di tengah segala beban dan tantangan yang kami hadapi, tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau akan menolong kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup di dunia pada zaman sekarang ini, beban hidup terasa begitu berat, seolah-olah kita ini sendirian menghadapi badai kehidupan. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki suatu keyakinan yang teguh. Tangan Tuhan selalu siap mengangkat kita. Renungan ini hadir untuk mengingatkan kita akan kebenaran yang menghibur, kebenaran yang menguatkan. Kita akan merenungkan bagaimana kasih dan kuasa Tuhan sanggup mengubah kerendahan hati menjadi pintu-pintu menuju kemenangan yang sejati. Kita akan melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keterpurukan, melainkan selalu mengulurkan tangannya untuk menopang kita, membimbing kita, membawa kita keluar dari setiap lembah yang gelap. Kiranya renungan ini menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga setiap kata yang ada dapat menguatkan iman Anda semua, memulihkan harapan Anda, dan membawa Anda semakin dekat kepada Bapa di surga yang senantiasa mengangkat kita dari setiap kerendahan menuju kemuliaan Tuhan. Mari kita baca Mazmur 136 ayat 23 dan ayat 24. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, ayat yang kita baca ini merupakan bagian dari sebuah nyanyian pujian yang penuh ucapan syukur atas kasih setia Allah yang kekal. Dalam ayat-ayat ini, sang pemazmur secara khusus menyoroti dua aspek penting dari kasih setia Allah. Yang pertama, Allah mengingat kita dalam kerendahan kita. Kata kerendahan di sini merujuk pada saat-saat kita mengalami suatu kesulitan, mengalami kegagalan, atau kita sedang lemah, tidak berdaya, bahkan kita mungkin sedang putus asa. Di saat-saat yang seperti itulah mudah bagi kita untuk kemudian menjadi menjauh, dan kita merasa seolah-olah kita ini ditinggalkan oleh Tuhan. Namun dalam Mazmur 136 yang kita baca ini mengingatkan kita bahwa Allah itu selalu mengingat kita. Bahkan dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, yang terendah sekalipun.
Kasih setia Tuhan itu tidak pernah goyah. Dan Tuhan itu selalu siap untuk menolong, untuk mengangkat kita. Yang kedua, Allah yang membebaskan kita dari musuh-musuh kita. Musuh di sini dapat diartikan secara harafiah sebagai lawan dalam suatu pertempuran, atau secara metamorfosis sebagai rintangan atau sebagai tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Dalam Mazmur ini meyakinkan kita bahwa Allah itu memiliki suatu kuasa untuk membebaskan kita dari segala musuh. Tuhan itu lebih besar dari kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Dan Tuhan akan selalu berperang untuk kita. Karena Tuhan adalah pelindung kita. Tuhan adalah pembela kita. Renungan hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat menikmati pemeliharaan Allah setiap hari. Yang pertama, mengakui Allah sebagai pemelihara yang setia. Langkah pertama adalah dengan mengakui Allah sebagai pemelihara setia dalam hidup kita. Dalam Mazmur yang kita baca ini dengan indah menyatakan, ingatlah kepada Dia yang memberikan makanan kepada segala makhluk dan memberi makan burung-burung pipit sekalipun. Saudara dapat baca dalam Mazmur 136. Kasih setianya selama-lamanya dan belas kasihnya tidak pernah habis. Percayalah bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara seluruh alam semesta, pasti sanggup memelihara juga kebutuhan kita di zaman sekarang ini. Tuhan yang memelihara burung-burung di udara dan memelihara bunga lili di padang rumput, tidak akan pernah membiarkan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya menjadi kelaparan dan menjadi kekurangan. Yang kedua, bersyukur atas berkat-berkat-Nya. Salah satu cara untuk menikmati pemeliharaan Allah adalah dengan bersyukur atas segala berkat-berkat-Nya, sekecil apapun berkat Tuhan itu. Ucapkan syukur atas makanan di atas meja, atas kesehatan yang masih bisa kita rasakan, atau atas keluarga yang mengasihi kita, atas kesempatan pada kita untuk dapat berkarya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sikap syukur ini menunjukkan kepada Allah bahwa kita menghargai setiap pemberian Tuhan dan kita mempercayai akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, mencari Allah dalam setiap kejadian atau dalam setiap persoalan. Pemeliharaan Allah itu tidak selalu berarti bahwa memberikan apa yang selalu kita inginkan. Terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit terjadi dalam hidup kita. Namun percayalah bahwa di balik setiap peristiwa, setiap persoalan, setiap kejadian, Allah memiliki rencana yang indah untuk kebaikan kita. Carilah Allah dalam setiap kejadian, dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah. Baik itu hal-hal yang membuat kita bersuka cita atau kejadian-kejadian atau masalah yang membuat kita merasa susah atau berduka sekalipun. Percayalah bahwa Allah itu selalu menyertai kita dan memberikan kita kekuatan untuk dapat melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Yang keempat, mengikuti firman dan nasihat dari Tuhan. Pemeliharaan Allah juga dinyatakan melalui firman-Nya, melalui nasihat-Nya. Dengan membaca dan merenungkan Alkitab, kita dapat menemukan suatu arahan dan juga hikmat
untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Patuhilah nasihat Tuhan dan hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena itu adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan, menuju kehidupan yang berkelimpahan. Yang kelima, menikmati kehadirannya. Pemeliharaan Allah yang paling indah adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan untuk bersekutu bersama Tuhan. Dalam keintiman yang seperti itulah, kita akan merasakan suatu damai sejahtera, suatu sukacita, dan kita diberi kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi setiap masalah, dan kita bisa menyelesaikan masalah itu, bahkan kita menjadi pemenang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, janganlah takut akan hari esok. Jika engkau hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Mari kita baca Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, ayat ini seringkali dikutip sebagai pengingat untuk kita tidak khawatir tentang hari esok atau tentang masa depan. Namun, maknanya lebih dalam dari itu semua. Yesus tidak hanya menyuruh kita untuk berhenti memikirkan masalah, tetapi Tuhan menawarkan suatu solusi yang lebih baik, yaitu percayalah kepada Tuhan. Dalam menjalani hidup ini, kita ini sering bergumul antara hal kekhawatiran dan juga soal iman kita. Kekhawatiran adalah rasa cemas yang berlebihan tentang hari esok, tentang masa depan. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam hal, seperti soal ketakutan akan kegagalan, soal keuangan, soal kesehatan, atau soal hubungan kita dengan orang lain atau sesama kita. Kekhawatiran dapat melumpuhkan kita dan menghambat kita untuk dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Di sisi lain, iman adalah kepercayaan kepada Allah dan rencana Tuhan yang hidup untuk kita. Ketika kita beriman kepada Allah, kita percaya bahwa Tuhan itu mengendalikan segala sesuatu dan bahwa Tuhan itu akan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Iman inilah yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kedamaian di tengah-tengah segala kesulitan yang sedang terjadi. Ya saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara dapat baca dalam Matius 6 ayat 34. Perkataan ini mengingatkan kita untuk tidak terbebani oleh kekhawatiran soal hari esok, soal masa depan yang belum pasti. Kita ini hanya perlu fokus pada hari ini dan menjalani apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, dengan hidup benar dalam standar Tuhan. Mengertilah dan pahamilah saudaraku, bahwa menikmati pemeliharaan Allah setiap hari bukanlah hal yang mustahil bagi kita sebagai anak-anaknya. Dengan mengakui Allah sebagai pemelihara yang setia, bersyukur atas setiap berkat-berkat Tuhan, mencari Tuhan dalam setiap kejadian dan masalah, mengikuti firman Tuhan, mengikuti nasihat Tuhan, dan menikmati kehadiran Tuhan, kita akan merasakan kasih,
yang luar biasa, merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam segala aspek kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami merasa kecil, merasa lemah, dan merasa rentan dalam hidup ini. Kami menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kegagalan, dan bahkan rasa putus asa yang mencoba menekan kami dari segala arah. Namun betapa menghibur dan menguatkan hati kami, mengetahui bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau mengingat kami bahkan dalam kerendahan hati kami. Engkau melihat setiap tetesan air mata kami, setiap kekecewaan, dan setiap perjuangan yang kami alami. Ini bukan karena kebaikan kami, melainkan semata-mata karena kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.